Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Naftu Isa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah hal yang berkaitan dengan dunia perkuliahan. Apa itu? Setelah yang satu ini. Jadi yang mau saya bahas kali ini tentang perkuliahan, namun bukan kayak gimana sih dunia perkuliahan itu. Akan tetapi yang mau saya bahas adalah alasan kenapa kuliah. Karena menurut beberapa orang yang saya cari di kolom komentar Instagram, ada yang bilang katanya alasan kuliah karena biar dapat posisi kerja yang bagus, ya, jabatan yang bagus. Nah, itu ada. Ada yang bilang biar mertua itu senang sama kita. Ada yang gitu. Ada juga yang alasannya kuliah rezekinya makin bagus, rezekinya yang halal, berkah dan banyak, plus ngebanggain orang tua. Nah, itu dia. Ada juga yang bilang katanya biar nanti punya gelar. Nah, ada macam-macam. Tapi yang saya bahas di sini alasan kuliah ini yang saya kutip dari Instagram anak.kuliah, yaitu alasan kuliah. Nah, bisa lihat grafik di sini ya. Ada yang warnanya kuning, biru, orange, dan abu-abu. Nah, paling banyak ini yang berwarna kuning, yaitu bisa dikatakan sebagai biar bisa nyantumin gelar sarjana di undangan nikah. Nah, sebenarnya ya ini adalah alasan paling besar di dunia perkuliahan Indonesia. Beda dengan yang lainnya. Kalau di negara-negara maju, orang kuliah pengennya biar bisa belajar ya, biar bisa tahu lebih dalam lagi, wawasannya tambah luas. Tapi nggak jarang juga kadang ada yang kuliah hanya untuk biar bisa punya gelar. Nah, padahal kalau mau kayak gitu ya nggak usah kuliah, mendingan kamu bikin aja gelar kamu sendiri. Itu kalau nggak melanggar hukum, ya. Akan tetapi jangan sampai kalian kalau misalnya ngambil perkuliahan hanya untuk pamer. Nih, gue kuliah, yang nggak juga. Nah, terus juga alasan yang harus dihindari ketika kuliah adalah jangan sampai kita kuliah ini hanya untuk buang-buang uang sia-sia, ya kan. Jadi sebisa mungkin kalau kalian kuliah harus serius, ya, serius dalam mengambil pelajaran apa yang kalian pilih. Seperti misalnya jurusannya, ya, jurusan kuliah. Contoh misalnya kalau kalian bekerja di bidang misalnya IT, paling kalian akan ditempatkan di misalnya telekomunikasi, itu bisa juga, ya, atau misalnya di bagian penyiaran, broadcasting kan bisa di penyiaran. Tapi yang harus diperhatikan adalah kuliah sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jangan sampai kalian hanya sekedar kuliah untuk nyari pekerjaan yang lebih tinggi. Ya kalau kayak gitu ya semua orang juga bisa, ya kan. Nah, tips kalian buat yang berkuliah adalah yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu kuliah yang benar. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah menolong masyarakat, ya. Kalian tunjukkan bahwa mahasiswa itu bisa berguna bagi lingkungan sekitarnya. Kalau kalian punya gagasan, punya ide, apalagi kalian didukung dengan materi yang lebih, ya, kalian bisa bikin misalnya membuat kerja bakti, penghijauan di kampung supaya lebih bermanfaat lagi, atau mungkin membangun kebun, misalnya kebun di tingkat RT RW, kebun cabai kayak kebun wortel kayak, ya, yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Ambil ilmunya, raih prestasinya supaya nanti ketika kalian bekerja bisa mendapatkan nilai yang lebih di mata perusahaan. Nah, jangan sampai kalian kuliah hanya untuk cantumin gelar. Nah, ini yang nggak bagus, ya. Itu sama aja kalian pamer, ya. Karena gini, bedanya kuliah sama sekolah adalah kalau kalian kuliah sama sekolah itu, kalau kuliah kalian bisa ibaratnya kayak bekerja seakan-akan, ya, tapi lebih kayak edukasi, kalian lebih di training di sana. Beda dengan sekolah. Kalau sekolah kan itu adalah hal yang wajib, ya. 12 tahun wajib belajar, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Nah, kalau kalian kuliah itu adalah opsional, ya. Maka saya bilang di video saya sebelumnya, kalau misalnya kalian, ya, lulus sekolah SMA atau SMK, pasti kalian akan memilih
ada 3 pilihan, mau bekerja kah, kuliah misalnya, atau buka usaha. Nah, kalian pilih 3 ini. Nah, saya udah bilang di video sebelumnya, kalian harus tentuin masa depan kalian sedini mungkin, bila perlu dari kalian lulus SMP ya, karena nanti kalian akan dihadapkan mau masuk mana, SMA apa SMK. Nah, untuk hal seperti itu nanti akan saya bahas di video berikutnya supaya nggak panjang ya. Oke, yang di sini kalian bisa lihat ada beberapa komentar yang akan saya posting ya. Komentar ini akan saya pajang di gambar yang nanti akan saya tampilkan. Tapi yang jelas saya sampaikan ya, bahwa ini yang menarik, ini dari Eko Aji _P. Dia bilang gini, dosen gue pernah bilang kalau kuliah cuma buat nulis gelar di undangan. Ngapain kuliah? Nggak perlu kuliah pun bisa kok nulis gelar di undangan. Kan tukang percetakan nggak minta ijazah kuliah loh saat bikin undangannya. Nah, ini yang paling menarik. Mudah-mudahan komentar yang paling menarik di Instagram akan saya cari dan akan saya publikasikan di entah di Instagram saya dan di YouTube dan juga di Instagramnya yang lain ya. Nanti akan saya cacar lagi materinya, karena materi ini saya dapat dari Instagram. Oke, sekian itu saja. Jangan lupa untuk follow Instagram saya, Maftu Isa, dan jangan lupa juga follow Instagramnya anak.kuliah, karena materi ini saya ambil dari Instagram tersebut. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Muhammad Maftu Isa, dan klik like, komen, dan juga share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan sampai kalian ketinggalan apa yang telah saya posting di sosial media dan di tempat yang lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.